looking at a small portable computer called the IBM 5100. I go shopping online definitely every week. Beberapa data sensitif seperti identitas pribadi, kemudian detail perbankan, kartu kredit, dan juga kata sandi. Nggak bisa ditolak ya, bahwa rasanya kita saat ini tuh nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini memungkinkan lu pada bisa lihat video ini tentunya. Mempermudah hidup lu juga, bahkan cari duit untuk sebagian orang. Hingga sesimpel mungkin lu pada belanja nggak perlu keluar rumah karena lu udah bisa belanja online ya. Beli barang jam 11 malam, jam 5 pagi barang gue sampai ya guys. Itu juga cukup mengagetkan. Nah, intinya apalagi kalau kita misalnya ingat-ingat pandemi kemarin yang sebenarnya paling kerasa hal ini dan gimana perubahan kita terhadap teknologi dan digital environment. Tapi ternyata peluang besar ini nggak cuma buat hal positif, tapi munculnya juga ragam penipuan sampai ke isu sosial yang ada di sekitar kita. Nah, kalau gitu, mari kita mulai segmen terbaru dari gua, yaitu adalah segmen anti tipu-tipu, yaitu untuk membahas tipu, menipu di muka bumi ini. Let's go guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke semuanya, selamat datang di konten anti tipu-tipu, sebuah segmen baru yang mau gue kenalin ke lo semua, dan ini akan jadi segmen yang membahas dan mengisi beberapa konten gue dan tentunya tentang dunia tipu-menipu. Oke, kalau gitu mari kita balik lagi. Ya, urusan tipu-menipu, kalau kita bisa mundur sebentar ini tuh udah ada dari zaman jebot, bisa dibilang zaman dimana inspektur pajak Mesir mencurangi timbangan biar dapat duit lebih, kayak koruptor. Sampai memang akhirnya ke era Michelangelo yang berhasil jual patung marmer Eros tapi palsu di tahun 1496. Tapi kalau kita ngomongin era kita saat ini ya tentunya nggak terlepas dari yang namanya penipuan-penipuan online macam phishing yang mungkin beberapa dari kalian ada yang kena. Dan juga ada carding di mana data kartu kredit lu itu dicuri dan bisa dipakai sama orang untuk berbelanja. Sampai ke hal sehari-hari yang kita pakai yaitu e-commerce. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, salah satu yang paling dekat keberadaannya sama kita nggak lain adalah e-commerce atau belanja online. Nah, dari riset sederhana gua, di Indonesia e-commerce atau online shop kayak gini tuh memang pertumbuhannya lagi besar banget. Dari segi revenue, kita tuh nomor 1 se-Asia Tenggara di beberapa tahun terakhir dengan selisih yang jauh banget kalau gue lihat. Di tahun 2020 aja kita berhasil menyentuh 32 miliar US dollar. Selain dampak dari pandemi, revenue tinggi tersebut pun merupakan hasil dari tumbuhnya masyarakat kelas menengah di Indonesia dan juga penetrasi handphone atau smartphone dan internet di negeri ini. Tercatat dari data yang gue temui di tahun 2021, itu 71% warga kita adalah pengguna internet dari smartphone mereka. Yang pastinya mempermudah aksesibilitas terhadap online shop itu sendiri. Karena ya handphone itu kan lebih mudah ya untuk kita juga kalau misalnya mau melakukan pembelian ataupun langsung adanya pembayaran sekaligus. Kemudian dengan potensi market sebesar itu dan juga fakta bahwa pengguna internet di Indonesia tuh tinggi banget, makanya nggak aneh kalau muncul yang namanya penipuan di landscape ini. Dari report yang gue lihat ada 3 modus penipuan yang lumayan mendominasi. Pertama, itu pencurian identitas sebesar 71%, terus ada phishing itu 66%, dan 63% di account fraud. Nah, gue mau coba kasih gambaran singkat aja ke lu pada, ini modus tuh sebenarnya kayak gimana yang tadi gue sebutin dari tadi. Oke. Kita mulai dari pencurian data. Data ini adalah data yang biasanya kita banyak taruh di akun kita. Misalnya kayak akun Facebook, ada kan alamat gitu, ada nomor HP, dan lain-lain. Data ini adalah sesuatu yang penting banget sebenarnya. Kalau kita ngomongin perusahaan besar, mereka tentunya butuh data kita untuk ngasih rekomendasi barang atau sesimpel naruh alamat di foto kita supaya kita ingat sama memorinya. Itu simpelnya. Tapi lu pada yang mungkin tahu berita-berita tentang kebocoran data, nah ini yang bahaya. Karena kalau semisalnya ada data kartu kredit, email, nomor HP, password, bahkan rekam medis hingga paspor. Data-data ini yang juga akan disalahgunakan, entah kartu kredit lu dipakai atau ya dijual biasanya datanya ke orang-orang yang pengen beli. CNBC Indonesia itu ngasih kita lihat bahwa di dark web itu banyak banget penjualan data seperti ini yang harganya mulai dari 7.000 yang biasanya berisikan data email, alamat, nama, nomor handphone, dan lain-lain, hingga data paspor dan kartu kredit yang harganya tuh mulai dari 80 ribuan sampai 200 ribuan tergantung nominal kartu kredit tersebut mungkin. Dan banyak lagi lah sebenarnya data lainnya kayak rekam medis, pas foto, paspor, sampai ke akun PayPal, itu semuanya dijual di dark web. Terus yang nggak kalah canggih yaitu memang adalah phishing.
Ini mungkin lu udah nggak asing lagi, dimana itu berbentuk seperti sebuah link atau file yang memang seolah-olah datang dari instansi penting atau resmi, contohnya dari asuransi, perusahaan, atau bahkan pemerintah sekalipun, intinya macam-macam lah. Dan memang, ketika lu klik atau lu ikutin langkahnya, mereka tuh akan memasukkan malware ke dalam sistem lu yang kemudian akan mengambil data personalnya atau personal lu, atau biasanya mereka akan mengarahkan lu untuk memberikan data pribadi di sebuah website bodong. Bahkan jujur aja, gue pribadi pun pernah beberapa kali ada juga yang ngirim link-link yang rasanya mencurigakan, khususnya mungkin para YouTuber paling sering banget dapat email-email phishing kayak gini. Nah, kalau dari tadi gue cuma ngomongin soal masalah tipu menipunya doang, biar lu pada aware, gue sekarang mau coba kasih contoh yang menurut gue cukup gila dari salah satu kasus ini, dan ini datang dari negara kita Indonesia. Di mana ada dua scammer yang berhasil mencuri uang sebesar 60 juta USD di tahun 2021 dari dana bansos milik pemerintah Amerika Serikat. Modusnya, mereka itu bikin kayak semacam website yang bisa dibilang seolah-olah milik pemerintah US. Nah, kemudian pelaku ini bertindak di mana mereka mengirimkan SMS ke 20 juta warga negara Amerika yang mengarah ke website palsu tadi. Dan akhirnya dari 20 juta SMS tersebut, ada sekitar 30.000 warga yang merespon dan masuk ke website tersebut dan ngisi semua data-data penting mereka. Dari sini, data tersebut kemudian dipakai sama pelaku berinisial SFR dan juga satu rekannya yang berinisial S untuk memanfaatkan Pandemic Unemployment Assistance, di mana setiap warga negara Amerika yang nggak kerja pada masa-masa pandemi itu kan dapat 2.000 US dollar, yang kemudian diperkirakan ada sekitar 60 juta US dollar sudah berhasil didapatkan sama para pelaku dengan menggunakan metode yang sebenarnya cukup simpel. Atau contoh lain, ini mungkin lu juga familiar, yaitu adalah telepon tipu-tipu. Datang biasanya dengan sebuah iming-iming hadiah atau lo menang sesuatu gitu ya, tapi lo disuruh bayar duluan buat nembus hadiah tersebut. Yang dari mekanismenya aja sebenarnya udah nggak masuk akal, bahkan ditungguin biasanya untuk lo datang ke ATM. Atau biasanya sebarbar pura-pura jadi perwakilan bank untuk nanyain kode OTP buat ngambil data lo, dimana seharusnya pihak yang beneran atau pihak bank yang beneran tuh biasanya juga nggak pernah minta OTP. Dan memang tidak memperbolehkan OTP itu untuk dikasih tahu ke siapapun, bahkan sampai ke pegawai bank itu sendiri. Apalagi misalnya kita mau ngasih, itu mah udah salah banget. Dan di Indonesia, kasus kayak gini tuh, itu udah sempat ketangkep, di mana mereka tuh udah memang jadi sindikat yang besar banget, bahkan jadi sebuah bisnis model yang sustainable. Bahkan job desk-nya jelas ya, udah kayak orang kantoran, ada yang bertugas nyari nomor, dan ada yang bertugas nipu. Dan ya, modusnya kurang lebih kayak tadi, dimana lu dapat barang harga murah hasil sitaan cukai kita bilangnya biasanya, bahkan gilanya mereka bisa ngajak korbannya untuk join ke sebuah bisnis, dan korban yang kena itu berhasil dirampas sekitar 318 juta. Karena iming-iming barang-barang yang biasanya mureh-mureh atau join investasi mureh-mureh biasanya. Itu ketipu sampai 318 juta coy. Nah, selain dua hal tadi, di e-commerce itu juga bahkan ada beberapa penipuan. Data penipuannya bisa kita lihat bahwa di Indonesia itu ada sekitar 167.675 laporan penipuan belanja online di tahun 2020 dan 115.756 laporan di tahun 2021. Yang kalau dilihat ada beberapa variasi juga, mulai dari transaksi yang ilegal di luar e-commerce sampai ke pencurian akun, di mana akhirnya lu bisa ditarik juga duit lu dari sana, karena kan biasa kita punya masukin dana deposit ke walletnya e-commerce tersebut. Bahkan, kalau bisa gue breakdown dari data yang bisa gue dapetin dari ESET atau ESET ya, di mana mereka tuh melakukan survei terhadap negara-negara di Asia Pasifik pada tahun 2021, itu didapati dari responden mereka bahwa 67% negara di Asia Pasifik atau APAC, termasuk Indonesia, itu menemui yang namanya penipuan online, dan data terbesarnya adalah 21% di e-commerce, 18% di sosmed, dan 15% di investasi. Jadi memang belanja-belanja paling banyak yang nipu rakyat Indonesia kayaknya. Nah, mungkin sebagai salah satu contoh, gue mau ceritain dari teman kita yaitu Wilson. Meskipun ini rada lucu, dimana dia tuh beli sebuah handphone, dan karena bermaksud untuk ngambil langsung ke tokonya, makanya dia samperin lah tuh toko HP. Tapi dia dikirim yang namanya itu box kosong dari handphonenya. Dan ternyata itu box gak nyampe dan dicolong sama kurir. Apa sebenarnya itu kurir? Nah, ini mungkin kita juga kudu sadar gitu, karena bisa aja bukan dari digital doang, tapi juga ada yang dari faktor lain. Misalnya kurirnya, kalau contohnya di sini. Nah, akhirnya hal inilah yang gue takutkan berdampak ke kita semua. Apalagi dengan segitu besar marketnya, terus perubahan behavior kita belanja online pasca pandemi juga, dan mungkin ada orang yang masih belum aware akan hal ini. Tentunya jadi sesuatu yang akhirnya berbahaya sekali. Ditambah lagi dipermudah ibaratnya dengan munculnya beragam fintech di Indonesia yang ngedukung sistem ini, dan bener aja di tahun 2021 salah satu sistem pembayaran paling laris manis itu adalah PayLater yang memang menjadi favorit anak-anak muda, milenial, bahkan orang-orang tua untuk berbelanja.
Ini menurut gue juga menarik, adalah memang penggunaan pay later, yang sebenarnya ngedorong buat beli suatu hal yang mungkin aja sebenarnya kita belum harus punya, atau belum layak punya bahkan. Tapi kita memaksakan membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan metode pay later. Alias buy now, pay later katanya, visi misinya, bayar nanti. Itu aja udah ngutang ya, sebenarnya bahasa kasarnya ngutang. Yang akhirnya memang ngebawa kita ke teori consumerism, sebuah teori di mana kalau lu meningkatkan konsumsi entah itu secara kuantitas ataupun value, untuk apa? Ya biasanya memang konotasinya adalah untuk attaining well-being, mencapai sebuah kesejahteraan dari kacamata sosial yang ada atau lingkungan kita di sekitar. Jadinya dengan konsep ini hadir pay later sesuatu yang memang akhirnya sebenarnya sangat blend gitu dengan konsep kesejahteraan atau well-being ini. Jadi sebuah isu sosial yang mungkin nanti bisa gue bahas lebih lanjut lah. Tapi consumerism ini juga sebenarnya adalah suatu hal yang menggerakkan banyak hal lainnya. Contohnya adalah inovasi. Jika sebuah e-commerce mengalami peningkatan nih, maka banyak hal lain juga, nggak cuma e-commerce, kalau lu perhatiin ya ikutan kena benefits dari perkembangan e-commerce itu sendiri. Toko-toko di dalamnya, supplier dari toko tersebut, UMKM misalnya, terus perusahaan juga bahkan jadi punya ruang untuk ekspansi sampai ke inovasi untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan kita ini. Bahkan sampai ke sektor lain juga, kalau kita lihat contohnya ke banking, yang kemudian mereka berinovasi dengan hadirnya digital banking saat ini yang lu lihat di mana-mana yang memudahkan kita buat pembayaran. Misalnya, contoh kayak Genius atau Blue by BCA misalkan, atau bentuk digital banking lainnya, yang bahkan bisa gue pakai langsung di luar negeri. Nah kemudian, yang mungkin mau gue jadikan sebuah penutup dari konten kali ini adalah sebuah data lagi. Di mana dari risetnya Asset ditemukan bahwa Indonesia adalah negara dengan persentase terbesar yaitu di angka 95%, di mana kita nggak pernah ngomongin hal ini ke anak-anak kita soal masalah cyber security. Hal ini bahaya banget dan gue rasa inilah yang harusnya kita setelah ini bisa mulai ngajarin ke anak-anak kita, bahkan ke orang-orang tua kita, teman-teman kita, dan orang terdekat lainnya. 95% itu gila banget. Pada akhirnya, konten gue kali ini sebenarnya pengen bikin lo lebih aware aja akan beberapa hal tadi yang tentunya lebih banyak lagi sebenarnya metode tipu-menipu yang lainnya di dunia digital khususnya. Ya sebenarnya gue nggak punya niatan untuk menakut-nakuti ya, toh itu juga banyak terjadi juga di bangsa kita. Tapi intinya dari sini kita bisa lihat bahwa memang pandemi membawa pengaruh besar banget ke sektor ini, terutama yang gue jadiin contoh dan data di sini adalah e-commerce, dengan tentunya riset yang sederhana. Tentunya e-commerce memang pertumbuhan yang besar, itu positif, tapi di satu sisi tentunya yang namanya fraud dan scam, orang mau nipu gitu ya, namanya orang mau kaya, ya tentunya metodenya juga ikut berevolusi di dalamnya. Yang tentunya gue saranin lo untuk lebih pada aware soal masalah seperti ini. Sampai yang gue temuin juga memang paling menarik adalah intensi dan penggunaan tinggi terhadap utang letter alias pay letter. Yang gue sebenarnya nggak mempermasalahkan orang nyicil. Kalau toh misalnya itu jadi operational cost dan bisa ngasilin duit lebih banyak, ya nggak apa-apa. Tapi memang kadang justru lebih sering momen dimana kalau lu memaksakan sebuah barang-barang yang sebenarnya tidak penting yang akhirnya lu beli dan sebenarnya tidak baik untuk diri anda sendiri. Apalagi kalau memang kita belum layak untuk mendapatkan barang tersebut. Jadi memang video kali ini bisa dibilang adalah pembuka dari segmen anti tipu-tipu, makanya gue memberikan lo semua awareness soal cara tipu menipu dan supaya kalian bisa mengajarkan orang tua kalian, karena ada sebuah riset ya, dimana memang Amerika itu banyak sekali orang-orang yang ketipu sama call center scam dari India guys, dan targetnya adalah orang-orang tua. Kenapa orang-orang tua? Orang tua bukan bodoh, tapi orang tua itu lebih banyak yang sendiri dan menyendiri. Jadi mereka orang-orang tua ini kalau mau ketipu juga bingung mau nanya siapa, dan akhirnya ketipu. Dan di India ini jadi bisnis yang bukan main-main, tapi udah jadi enterprise guys. Bergabung satu gedung dengan usaha-usaha yang legal. Gokil sekali India ya. Jadi sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Nah, mungkin nanti akan gue bahas itu mungkin di segmen anti tipu-tipu gitu ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, karena masih banyak tipu-menipu di dunia ini yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.